ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. الصفة السابعة عشرة الواجبة لله تعالى كونه حيا وهو صفة له تعالى أزلية مغايرة للحياة لكنها لازمة لها وهو أمر اعتباري له اعتبارية له تحقق في نفسه فقط والدليل عليها أي تلك الصفات هو دليل الحياة وتقريره أن يقال لو لم يكن حيا لكان ميتا لكن كونه ميتا محال إذ لو كان ميتا لم يتصف بصفات المعاني لكن عدم صفاتها لكن عدم اتصافها
ittisafin biha muhalun id law yan id law lam yattasif biha lama aujada syai'an minal hawadithi lakin adamu wujudi syai'in minal hawadithi muhalun fa batala ma adda ilaihi fa sabata kaunuhu hayyan wa idza sabata lahu ta'ala kaunuhu hayyan istahala alaihi kaunuhu mayyitan alladhi huwa diddu kaunihi hayyan wal akhsaru ayyuqala wad dalilu ala wujubi kaunihi ta'ala hayyan annahu lazimun liqiyamil hayati bidzatihi ta'ala wallahu a'lam. As-sifatus sabi'ata asyrata, bermula sifat yang ke-17, al-wajibatu, yang wajib bagi Allah Ta'ala, kaunuhu hayyan, adalah keadaan Allah Ta'ala yang hidup, wa huwa sifatun lahu, dan keadaan Allah yang hidup adalah sifat bagi Allah Ta'ala, azaliyatun, yang tidak ada permulaan, mughayiratun lil hayati, yang berbeda bagi sifat hayat, lakinnaha lazimatun laha, akan tetapi sifat hayat itu melazimkan bagi sifat hayyan, wa huwa, dan sifat hayyan itu, dan wa huwa, dan dia, yakni keadaan Allah, keadaannya Allah hayyan, yang hidup, adalah amrun i'tibariyun, satu pekerjaan, satu perkara yang digolongkan i'tibar baginya, satu pekerjaan, satu perkara yang digolongkan i'tibar, lahu tahakkukun, baginya, bagi sifat kaunu hayyan itu tahakkukun, tahakkuk, kemantapan, kepastian, fi nafsihi, pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat hayyan itu adalah tahakkuk, tahqiq, kuat adanya pada zat Allah Ta'ala. Wad dalilu, dan dalil, dan dalil atasnya, dan dalil atas Allah bersifat kaunuhu hayyan, dan dalil alaiha, tafsirnya tilka sifati, dan dalil atas sifat itu, huwa, yaitu dalil sifat hayah, takriruhu, penetapannya, penjelasannya, ayyuqala, bahwa dikatakan, biha, dikatakan, laulam yakun, jikalau tidak ada
Allah itu hayyan yang hidup, lakana mayyitan, sungguh adalah Allah itu mati. Lakin kaunuhu mayyitan, akan tetapi keadaan Allah itu mati adalah mustahil. Id lau kana mayyitan, karena jikalau ada Allah itu mati, lam yujad, alam yattasif bisifatil ma'ani. Kalau Allah mati, niscaya tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Lakin akan tetapi ada muttisafihi, ketiadaan bersifatnya Allah dengan ma'ani, biha bil ma'ani muhalun, mustahil. Tetapi tidak bersifat Allah dengan sifat ma'ani adalah mustahil. Id lau lam yattasif biha lam yakun. Karena jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat ma'ani, lama aujada syai'an minal hawadisi, lama sungguh Allah tidak mengadakan sesuatu dari segala bahru ini. Jadi kalau Allah tidak bersifat ma'ani, niscaya Allah tidak mengadakan segala yang baru ini. Lakin akan tetapi ketiadaan ada sesuatu dari yang baru adalah mustahil. Jadi kalau ketiadaan ada mengadakan yang baru mustahil, fa batala ma'adda dzalik, maka batallah yang membawa kepada ketiadaan adanya bahru ini. Apa? Yaitu tidak bersifat hidup. Ya ma'adda biha, dan batallah apa yang membawa kepadanya. Nah, kalau batal Allah tidak bersifat hayyan, fasabata, maka tetaplah bahwa Allah bersifat hayyan. Jadi sabata kaunu hayyan, maka tetaplah Allah bersifat hayyan, bersifat hidup. Wa idza sabata ta'ala, dan apabila tetap Allah bersifat keadaannya hidup, istahala, niscaya mustahil atasnya keadaannya mati. Alladzi, yang keadaannya mati itu, diddu kaunihi hayyan, lawanan daripada keadaannya hidup. Jadi kalau keadaannya hidup, tidak mustahil keadaannya mati, karena itu lawanan. Jadi kalau Allah keadaannya mustahil mati, maka wajib keadaannya Allah hidup, karena itu lawanan daripada mati. Itu dalil yang diluaskan penjabarannya. Tapi ada wal akhsar, dan bermula yang terlebih singkat, terlebih ringkas, ayyuqala, bahwa dikatakan wad dalil ala wujubi kauni hayyan, dan dalil atas keadaan Allah Ta'ala bersifat hidup, annahu lazimul hayat, lazim Allah hidup, karena keadaan Allah hidup melazimkan sifat hayat. Wal hayatu, dan hayat adalah bidzatihi ta'ala, hayat itu dengan zat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Kita membahas
sifat yang ke-17 yang dinamakan ulama sifat ma'nawiyah. Jadi sifat ma'nawiyah sifat yang digolongkan, dibangsakan kepada ma'ani. Karena kalau sifat ma'ani, sifat-sifat makna yang ada pada zat, seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, itu ma'ani. Ini 7 sifat itu maknanya ada pada zat Allah. Bahkan kata ulama, kalau Allah takdirkan kita lihat zat Allah, kita lihat sifat kudratnya, kita lihat sifat iradahnya, kita lihat sifat ilmu, hayat, sama, basarnya, karena dia wujud ada. Itu namanya ma'ani. Jadi ma'ani sifat-sifat yang ada pada zat Allah. Sedangkan ma'nawiyah sifat yang digolongkan dengan sifat ma'ani. Kalau Allah punya sifat haya, digolongkan keadaan zat Allah hayyan, hidup. Dibangsakan zat Allah yang hidup. Kenapa? Pada zatnya ada haya. Kalau Allah bersifat ilmu, ada sifat ilmu pada zatnya, dinisbahkan, dibangsakan zat Allah keadaannya yang berilmu, aliman. Kalau Allah keadaannya sifat zatnya itu menentukan, zat Allah ada sifat menentukan, namanya iradah. Nah kalau zatnya ada sifat iradah, keadaan zat Allah dikatakan muridun, yang menentukan, seterusnya. Nah karena sifat ma'ani, ma'nawiyah ini adalah sifat i'tibari yang digolongkan kepada sifat ma'ani. Sifat i'tibari ini sifat iktibar dari apa yang ada pada zatnya. Seperti zat Allah ada kudrat, diiktibarkan bahwa zat Allah yang kuasa, karena kudrat artinya kuasa. Nah kalau Allah ada sifat kuasa, maka digolongkan zatnya adalah yang kuasa. Begitu juga Allah ada sifat ilmu, digolongkan zatnya yang maha mengetahui, aliman, seterusnya. Itu namanya i'tibari. Dan sifat i'tibari ini ada pada zat Allah, tahqiqnya pada zat Allah, tapi tidak tahqiq pada selain zat. Contoh, kita contohkan ada orang datang, pejabat yang punya pangkat, kita katakan orang yang mulia datang. Dan dia pun nggak punya sifat mulia, tapi karena jabatan itu dia dipanggil orang yang mulia. Tentunya itibar. Jadi diitibarkan bahwa karena punya jabatan diberikan sifat yang mulia. Nah apa dalam dirinya ada kemuliaan? Yang mulia enggak ada, hanya iktibarnya. Kalau orang yang punya jabatan itu diitibarkan bahwa dia punya kemuliaan. Itu iktibar. Enggak bisa dilihat oleh mata kemuliaannya, nggak bisa dirasa oleh panca indera kemuliaannya, tapi kita yakin dalam dirinya ada kemuliaan. Itu namanya i'tibari. Nggak ada tahakkuk selain pada zatnya. Nggak ada kekuatan yang menunjukkan dia ini punya sifat maknawiyah, melainkan pada zat Allah saja. Karena itu namanya sifat i'tibariyah.
Nah itu pemahaman tentang bedanya ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi kalau ma'ani sifat-sifat yang maknanya ada pada zat Allah namanya ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu hayat. Sama basar kalam namanya ma'ani. Allah bersifat kudrat, kuasa. Ini makna kuasa ada pada zat Allah. Karena Allah bisa mengadakan yang enggak ada menjadi ada. Allah bisa menidakkan yang udah ada menjadi enggak ada. Itu namanya kudrat. Di zat Allah ada kudrat, kuasa. Itu wujud dia. Nah, karena di zat Allah ini ada sifat kuasa, diiktibarkan keadaan zat Allah ini yang maha kuasa. Qadiran. Itu iktibar. Dengan Allah ada sifat kudrat, ditibarkan Allah zatnya yang maha kuasa. Dengan ada Allah punya sifat iradah menentukan, maka diitibarkan zat Allah yang maha menentukan. Dengan Allah zatnya ada sifat ilmu mengetahui, diitibarkan keadaan zat Allah yang mengetahui dan seterusnya. Nah itu namanya sifat iktibariyah. Nah, sifat iktibariyah ini pun nggak ada permulaan. Keadaan Allah yang mengetahui nggak ada permulaan. Keadaan Allah yang menentukan nggak ada permulaan. Keadaan Allah yang kuasa nggak ada. Semua sifat iktibariyah Allah azaliyatun, nggak ada permulaan. Yang ketiga, sifat iktibariyah, sifat maknawiyah ini beda dengan sifat ma'ani. Kalau sifat ma'ani adalah makna sifat itu ada pada zat Allah, tapi kalau sifat maknawiyah adalah sifat itu melazimkan kepada sifat ma'ani. Mesti ada sifat ma'ani. Setiap ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Kalau Allah bersifat kudrah, ya tentu melazimkan Allah yang kuasa. Kalau Allah bersifat ilmu, mengetahui, tentu melazimkan Allah yang alim dan seterusnya. Itu namanya iktibariyah. Tapi kita wajib percaya sifat Allah iktibariyah ini juga sifat yang tidak ada permulaan dan sifat yang berbeda dengan sifat maknawiyah. Ini yang pokok-pokok yang perlu kita lihat. Ya. Nah, coba kita ulang lagi. Sekali lagi bacaan kita. As-sifatus sadisatu as-sifatus sabi'ata asrata. Sifat yang ke-17 al-wajibatu. Itu sifatul wajibatu. Sifat yang ke-17 yang wajib bagi Allah adalah kaunuhu hayyan, keadaan Allah yang maha hidup. Jadi kita wajib percaya keadaan zat Allah hidup. Kenapa? Karena Allah punya zat haya, punya sifat haya pada zatnya. Keadaan Allah yang hidup. Wa huwa sifatun lahu. Keadaan Allah yang hidup adalah sifat bagi Allah. Kedua, azaliyatun. Sifat itu enggak ada permulaan. Ketiga, mughayyiratun lil hayati. Dan sifat keadaan Allah yang hidup berbeda dengan sifat hayat. Itu kehidupan yang ada pada zat. Atau sifat hidup yang ada pada zat berbeda dengan kaunu hayyan. Nah, berbeda keadaan Allah yang hidup dengan sifat hayat. Nah, tetapi walaupun sifat kaunu hayyan bukan sifat hayat, lakinnaha, akan tetapi dia adalah lazimatun laha, melazimkan baginya sifat hayat. Jadi kaunu hayyan bukan sifat haya.
Jadi kalau hayah sifat yang ada pada zat. Kaunu hayyan sifat yang melazimkan pada zat dengan adanya hayat. Walaupun berbeda tapi lazimatun laha. Keadaan yang hidup melazimkan bagi sifat hayah. Walaupun berbeda tapi dia melazimkan kepada sifat hayah. Wa huwa, dan dia yang sifat kaunu hayyan amrun i'tibariyun, suatu perkara yang dibangsakan, digolongkan i'tibar. Lahu tahakkukun, sifat tibar itu punya tahakkuk, punya tahqiq, punya kenyataan pada zatnya saja. Kaunu hayyan hanya tahqiq pada zat Allah saja, tidak pada yang lain. Kenapa? Karena nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Berbeda dengan hayah. Hayah bisa dilihat, tapi kalau kaun hayyan nggak bisa dilihat. Makanya tahqiqnya hanya pada zat Allah saja, tidak kepada yang lain. Azaliyatun, tahqiq pada zatnya saja. Jadi mughayatul hayat lakinnaha lazimatun laha. Jadi sifat kaunu hayyan berbeda dengan hayat, tapi sifat kaunu hayyan itu melazimkan, mewajibkan adanya hayat. Kalau nggak ada sifat hayat nggak bisa kaunu hayyan, melazimkan bagi sifat hayat. Laulam yakun hayyan wa huwa amrun itibariyun, dia perkara itibar. Wa dalilu, habis. Dan dalil atas kaunuhu hayyan, dan dalil atas alaiha ala tilka sifah, dalil atas sifat itu apa? Wa huwa dalilul hayya, yaitu dalil hayya. Dalil Allah keadaannya hidup, dalil sifat hayya. Wal hayyul qayyum, dialah yang maha hidup. Nah, dalilnya keadaan Allah yang hidup adalah wal hayyul qayyum, dalil sifat hayah. Ya. Wa huwa wa taqriruhu, penjelasannya, penetapan dalil itu, annahu yuqal, bahwasanya dikatakan laulam yakun hayyan lakana mayyitan, andaikan Allah tidak bersifat hidup, niscaya adalah Allah bersifat yang mati. Lakin kaunu mayyitan muhalu, akan tetapi kalau dikatakan Allah keadaannya yang mati, mustahil. Jadi mana mustahilnya? Id lau kana mayyitan, karena jikalau ada Allah mati, lama yattasif bisifatil ma'ani, niscaya Allah tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Kalau Allah mati nggak punya sifat ma'ani. Kalau Allah mati nggak ada sifat qudrat, nggak ada sifat iradat, nggak ada sifat ilmu, nggak ada sifat basar, nggak ada sifat sama, semua nggak ada. Itu mustahil. Jadi kalau Allah mati nggak ada bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Nah, kalau Allah nggak bersifat ma'ani, mustahil. Ya. Jikalau Allah mati, niscaya Allah tidak bersifat dengan ma'ani. Hilang. Ya.
Saya ulang, dan dalil atasnya, atas sifat kaunu hayyan, yaitu laulam yakun, dan jikalau Allah tidak bersifat hayyan, tidak bersifat hidup, sungguh bersifat mati. Kalau Allah bersifat mati, niscaya Allah tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Nah, kalau Allah nggak bisa bersifat ma'ani, niscaya tidak ada alam ini. Niscaya tidak bisa mengadakan segala mawujud, segala bahru. Nah, tidak bisa, tidak ketiadaan bahru ini. Kalau Allah nggak bisa mengadakan bahru, niscaya nggak ada barang yang bahru. Nggak ada langit, nggak ada bumi, nggak ada manusia. Nah, nggak adanya yang bahru. Jadi ada wujudi syai'in minal hawadits, tidak ada yang bahru ini adalah muhal, mustahil. Jadi kalau dikatakan langit nggak ada, bumi nggak ada, mustahil. Karena mata lihat tiap hari lihat. Kita bisa lihat. Jadi nggak adanya langit dan bumi, nggak adanya bahru, ini mustahil. Ya. Nah, kalau umpama nggak ada langit, bumi, bahru yang membawa kepada itu, fabatola ma'adda ilaihi, maka batallah yang membawa kepada mengatakan nggak ada langit dan bumi. Ya. Apa yang bawanya itu? Itulah Allah nggak bersifat hayyan. Berarti mustahil Allah nggak bersifat hayyan. Allah mustahil hayyan sabata, maka wajib Allah keadaannya hayyan. Karena yang membawa nggak ada alam ini, Allah tidak bersifat hayyun, nggak bersifat hidup. Nah, kalau umpama Allah nggak bersifat hidup, nggak ada alam ini. Nah, kalau nggak ada alam, mustahil. Nah, yang membawa kepada nggak ada alam, mustahil, itu Allah tidak bersifat hidup. Berarti mustahil Allah tidak bersifat hidup. Nah, kalau mustahil Allah nggak bersifat hidup, wa idza sabata lahu ta'ala kaunu hayyan, maka wajib Allah bersifat hayyan. Apabila Allah ada bersifat hayyan, mustahil keadaannya Allah bersifat mati. Ya. Nah, ini yang dikatakan dalil. Nah, jadi kalau Allah nggak bersifat hidup, nggak ada alam ini. Nah, kalau Allah nggak bersifat hidup, niscaya Allah tidak bersifat ma'ani, nggak qudrat, nggak iradat, hayat. Nah, kalau Allah dikatakan nggak bersifat ma'ani, mustahil, karena Allah adakan alam ini. Nah, kalau alam ini ada, maka dalil bahwa Allah bersifat hayyan. Nah, jadi urutannya, kalau Allah nggak bersifat hayyan, niscaya Allah nggak bersifat ma'ani. Kalau Allah nggak bersifat ma'ani, niscaya Allah tidak mengadakan alam ini. Berarti alam nggak ada. Nah, kalau alam nggak ada, mustahil, karena disaksikan oleh kita. Berarti yang membawa kepada nggak adanya alam, mustahil. Apa yang bawa itu? Allah nggak bersifat hayyan, itu mustahil. Jadi kalau mustahil Allah nggak bersifat hayyan, wajib Allah bersifat hayyan. Sabata annahu hayyan. Nah, kalau wajib sifat hayyan, maka lawanannya mustahil Allah bersifat mayyitan. Nah, ini yang dikatakan dalil Allah bersifat hayyan. Di sini diringkasin lagi. Wal akhsar, dan yang terbiringkas dikatakan dalilnya, wad dalilu ala wujubi kaunihi hayyan, dalil keadaan Allah bersifat hayyan, annahu lazimun liqiyamil hayat. Jadi wajib Allah bersifat hayyan karena Allah ini melazimkan sifat hayat bidzatihi. Jadi Allah lazim bersifat hidup. Kenapa? Karena dengan adanya alam, dengan Allah atur alam, dengan ada kehendakan alam, itu menandakan Allah punya sifat hidup. Nah, kalau Allah punya sifat hidup, melazimkan Allah keadaan halnya yang maha hidup. Nah, jadi adanya alam menunjukkan bahwa Allah hidup. Nah, kalau Allah bersifat hidup, berarti keadaan zatnya yang maha hidup. Nah, itu yang dimaksud ringkas. Jadi kita lihat alam menunjukkan Allah hidup. Nah, kalau Allah bersifat hayat, berarti keadaan Allah hayyan, yang maha hidup.
Itu ringkas. Nah, inilah yang dikatakan sifat kaunu hayyan. Wallahu a'lam. As-sifatus saminatu, sifat yang ke-18.